Hai, perkenalkan nama saya Sani Batil Murid, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. NPM saya 12114201190230. Di saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dengan bedah jantung. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Tujuannya untuk Ibu dapat memahami dan mengerti akan prosedur bedah yang akan Ibu jalani. Ya Bu, dalam pemberian materi ini saya menggunakan dua strategi, yaitu strategi yang pertama metode berupa wawancara, yang kedua media berupa leaflet. Iya baik Ibu, ini medianya berupa leaflet, Ibu bisa lihat Ibu. Oke, sekarang kita masuk dalam materinya. Yang pertama kita lihat tentang pengertian bedah jantung. Bedah jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk mengoreksi kelainan anatomi atau fungsi jantung. Bedah jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Masalah jantung seperti kelainan bawaan yang biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan, kelainan dapatan misalnya perikardium, dan trauma jantung. Ya baik Ibu, sekarang kita masuk pada tanda dan gejala masalah pada jantung. Pasti Ibu pernah merasakannya, tapi Ibu tanpa sadar bahwa itu adalah tanda dan gejala dari penyakit jantung. Ibu, tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, Ibu bisa merasa sesak napas, nyeri dada, lemas, sianosis, dan jantungnya lebih cepat. Ibu, yang berikut kita lihat tentang tahapan atau fase dalam prosedur pembedahan nanti ya Bu. Yang pertama yaitu prabedah atau sebelum pembedahan. Fase ini dimulai sejak adanya rencana menjadi kepastian dan berakhir sampai Ibu akan diantar ke meja bedah. Yang kedua yaitu intrabedah. Fase ini dimulai saat Ibu berada di meja bedah sampai Ibu akan diantar ke ruang pemulihan. Yang ketiga yaitu pasca bedah. Fase ini dimulai saat Ibu memasuki ruang pemulihan sampai dengan ketentuan selanjutnya. Ya baik Ibu, sekarang kita lihat tentang persiapan prabedah. Sebelum Ibu melakukan prosedur pembedahan, ada persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan, yaitu yang pertama, Ibu harus diet sesuai dengan jenis prosedur bedah yang akan dilakukan. Yang kedua, Ibu akan puasa 6-8 jam. Yang ketiga, Ibu akan diberikan obat pencahar prabedah operasi yang akan dilakukan. Yang keempat, Ibu akan diajarkan bernapas dalam dan latihan batuk. Ya, yang berikut kita lihat tentang faktor-faktor risiko yang akan terjadi dalam bedah jantung, yaitu usia. Yang kedua, nutrisi. Yang ketiga, ketidaksempurnaan respon, dan yang keempat, penyakit kronis, dan yang kelima, merokok. 5 hal ini akan merupakan faktor risiko yang akan terjadi dari bedah jantung. Yang berikut kita akan lihat tentang upaya-upaya pencegahan penyakit jantung. Yang pertama, kita lihat tentang pencegahan primer, yaitu pencegahan yang dilakukan untuk membatasi timbulnya penyakit dengan mengendalikan penyebab spesifik dan faktor resiko seperti Ibu harus menjaga pola makan dan jenis makanan agar tidak gemuk berlebihan. Yang kedua, Ibu harus menghindari minuman yang mengandung alkohol. Dan yang ketiga, jika Ibu merokok, Ibu harus berhenti merokok. Yang keempat, Ibu harus melakukan aktivitas jasmani dengan teratur seperti olahraga.
Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan untuk menghambat timbulnya penyakit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal. Pencegahannya seperti pencegahan terhadap komplikasi maupun cacat dan pengurangan beban sosial pada penderita, pengurangan beban sosial pada ibu agar ibu dapat termotivasi untuk meneruskan pengobatannya sehingga ibu bisa sembuh dan ibu dapat melakukan perawatan diri. Yang ketiga yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi perkembangan atau komplikasi penyakit, seperti pelaksanaan program rehabilitas. Program rehabilitas dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase 1 adalah upaya yang segera dilakukan di saat ibu masih dalam masa perawatan. Tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan efek buruk akibat tirai baring terlalu lama. Yang berikut melakukan edukasi dini serta agar ibu mampu melakukan aktivitas harian secara mandiri dan aman. Baik ibu, ini maksudnya ibu akan diberikan edukasi agar ibu mampu untuk melakukan aktivitas harian ibu dengan baik, dengan mandiri dan aman. Fase yang kedua yaitu dilakukan segera setelah ibu keluar dari rumah sakit. Ini merupakan program intervensi dari kami keperawatan untuk mengembalikan fungsi tubuh ibu seoptimal mungkin segera, sehingga kami harus mengontrol faktor risiko, edukasi, memberikan edukasi kepada ibu dan konseling tambahan untuk mengenai gaya hidup sehat ibu. Dan yang ketiga fase 3 dan fase yang keempat merupakan fase pemeliharaan, di mana diharapkan ibu mampu untuk melakukan program rehabilitas secara mandiri, aman, dan mempertahankan pola hidup sehat untuk selamanya, dibantu oleh keluarga atau bersama-sama keluarga dan masyarakat sekitarnya. Oke, baik ibu, dari penjelasan yang saya berikan, apakah ibu dapat mengerti ibu atau ada pertanyaan ibu? Ibu. Oh iya, baik ibu, semoga materi ini, pemberian materi ini dapat bermanfaat ibu dan ibu dapat melakukannya secara baik ya bu, untuk bisa mengurangi kecemasan ibu dalam proses pembedahan nanti ya bu. Oke ibu, terima kasih bu, selamat pagi ibu. Baik, demikian pemberian materi pendidikan kesehatan kepada pasien bedah jantung. Sekian dan terima kasih.